Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Guru. Bagaimana keadaannya hari ini? Ya, alhamdulillah baik ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Nah, teman-teman sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Tangan diangkat di depan dada, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang hewan mamalia laut, yaitu paus. Nah, ngomong-ngomong masalah paus, teman-teman, beberapa hari yang lalu ada kejadian di Indonesia, yaitu alat transportasi apa yang mirip dengan ikan paus? Iya, betul, kapal selam, yaitu kapal selam Nanggala 402 yang kehilangan kontak dari pangkalan TNI Angkatan Laut. Betul sekali, sedih sekali ya teman-teman, semua prajuritnya gugur dalam insiden tersebut. Oleh karena itu, mari kita mengirimkan doa dengan membacakan Al-Fatihah bersama-sama untuk para pejuang yang sudah gugur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, teman-teman, hari ini Bu Guru mau bercerita, yaitu tentang ikan paus. Nah, ceritanya yaitu tentang kisah Nabi Yunus. Siapa yang tahu Nabi Yunus? Ya, betul, Nabi Yunus adalah Nabi Allah yang mempunyai mukjizat untuk bisa bertahan hidup dalam perut ikan paus. Nah, teman-teman tahu nggak hari ini Bu Guru mau bercerita dengan apa? Ya, hari ini Bu Guru mau bercerita menggunakan celemek cerita. Apa ya itu Bu Guru? Nanti teman-teman pasti akan tahu. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang Bu Guru akan bercerita ya. Selamat menikmati. Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dahulu kala ada seorang laki-laki yang bernama Yunus bin Matta. Ia merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak dan mengajarkan tauhid dan iman kepada suatu kaum bernama kaum Naniwa menuju jalan yang benar. Nabi Yunus alaihissalam berusaha mengajak kaum Naniwa menuju jalan Allah selama kurang lebih 33 tahun. Tetapi beliau hanya mendapatkan 2 orang pengikut, yaitu bernama Rubil dan Tanuh. Sedangkan yang lainnya tetap pada kepercayaan dan kebiasaan semula, yaitu menyembah berhala. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Yunus alaihissalam karena mereka menganggap beliau merupakan pendatang bagi kaum Naniwa. Nabi Yunus alaihissalam semula tidak pernah putus asa dalam mengajak kaum Naniwa ke jalan Allah, tapi lama-lama mulai merasa putus asa. Sampai akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan kaum Naniwa dengan penuh amarah. Sebelum pergi, beliau sempat berkata kepada kaum Naniwa, "Wahai kaum Naniwa, sesungguhnya aku peringatkan kepada kalian,
jika kalian tetap menyembah apa yang kalian sembah, maka Allah akan menurunkan azab yang pedih kepada kalian. Segeralah bertaubat. Semoga Allah mengampuni dosa kalian, kata Nabi Yunus. Kepergian Nabi Yunus alaihissalam sebenarnya belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetapi disambut gembira oleh kaum Naniwa. Tetapi kegembiraan tersebut tidak berlangsung lama. Tiba-tiba awan hitam pekat mulai menutupi daerah tersebut, sehingga mereka hanya bisa melihat tetangga dan juga saudaranya dengan menggunakan obor yang mereka bawa. Sungguh, ini merupakan kesalahan kita, wahai saudaraku. Jika saja kemarin kita mendengarkan apa yang Yunus katakan, mungkin ini tidak akan terjadi, kata seorang dari kaum Naniwa. Lantas, apa yang akan kita lakukan? Sebaiknya sekarang kita mencari Yunus. Semoga dia bisa membantu meringankan azab yang datang kepada kita. Ya, aku setuju. Ayo kita mencari Yunus. Kemudian mereka, kaum Naniwa, berusaha untuk mencari Nabi Yunus, tetapi mereka tidak bisa menemukan Nabi Yunus. Aku tidak bisa menemukan di mana Yunus. Lalu apa yang akan kita lakukan? Lebih baik kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita. Semoga Tuhan Yunus tersebut mau menerima taubat kita. Ya, aku setuju. Akhirnya mereka bertaubat dengan cara mereka sendiri, dan Allah pun menerima taubat mereka, dan perlahan-lahan awan hitam tersebut mulai menghilang. Setelah pergi lumayan jauh, Nabi Yunus sampai di sebuah dermaga. Di sana, beliau melihat ada sebuah kapal yang akan segera berlayar. Di sana, beliau bertanya kepada kapten kapal, "Wahai kapten, bolehkah aku ikut menumpang dalam pelayaranmu? Apakah kamu mau menjadi awak kapalku?" "Iya, Tuan, aku bersedia menjadi awak kapalmu." "Baiklah, segeralah naik ke dalam kapalku. Kita akan segera berangkat." "Terima kasih, Tuan." Sayangnya, dalam perjalanan tersebut, mereka mendapatkan sebuah masalah berupa diterjang gelombang tinggi yang tidak kunjung henti. Di situ, kapten kapal memutuskan untuk mengurangi muatan agar kapal bisa berjalan seimbang. Tetapi tetap saja tidak bisa seimbang. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membuang atau menceburkan salah satu awak kapal ke dalam laut supaya bisa seimbang. Mereka memutuskan hal tersebut dengan menggunakan undian. Tetapi sesuai dengan takdir Allah, 3 kali undian yang muncul adalah namanya Yunus. "Wahai Yunus, sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa 3 kali undian hanya muncul namamu?" tanya kapten kapal. "Sungguh, Tuan, sesungguhnya ini merupakan kesalahanku. Sebelum aku pergi berlayar, aku meninggalkan kaumku dengan penuh rasa amarah. Tidak apa, Tuan, aku ikhlas. Silahkan ceburkan aku ke dalam laut." Setelah bercakap-cakap, kapten kapal pun memutuskan untuk membuang Nabi Yunus ke dalam laut. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat Nabi Yunus diceburkan ke dalam laut, beliau terdorong ke dalam mulut ikan paus yang sudah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus tidak meninggal, tetapi beliau tetap bertahan hidup walaupun tubuhnya kurus dan juga sakit-sakitan. Di dalam perut paus juga beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafalkan doa La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin, berikut secara berulang-ulang.
akhirnya Allah pun memutuskan untuk mengampuni dosa Nabi Yunus dan juga mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan paus. Kemudian Nabi Yunus terdampar pada sebuah pulau, di mana pulau tersebut terdapat sumber makanan yang mampu memulihkan kondisi beliau. Setelah pulih, Nabi Yunus kembali kepada kaum Naniwa. Alangkah terkejutnya Nabi Yunus saat mengetahui bahwa sekarang masyarakat Naniwa sudah bertaubat kepada Allah. Beliau di situ merasa terharu. Dan kini beliau bersama kaum Naniwa berbondong-bondong untuk memperbaiki negeri tersebut agar lebih baik. Selesai.